Rumah 123 menyadari betul bahwa pencapaian tertinggi dari kantor properti itu tidak hanya jatuh pada angka transaksi hadirin. Untuk itu dengan semangat Beyond the Deal, Rumah 123 memberikan apresiasi khusus untuk kantor properti yang menorehkan berbagai prestasi dalam kategori Recognition Awards. Dan ini dia para pemenangnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Producer Agency adalah Ray White Prestige. Selamat kami ucapkan kepada Ray White Prestige. Kami persilakan untuk berkenan hadir di atas panggung. Dan kami turut mengundang kembali Bapak Eki Yusuf selaku General Manager Agent Business untuk berkenan memberikan penghargaan. Sekali lagi selamat untuk Ray White Prestige atas Recognition Awards Best Producer Agency. Kami mengundang sekali lagi General Manager Agent Business Bapak Eki Yusuf untuk bisa memberikan penghargaan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk penghargaan yang diberikan Recognition Awards Best Producer Agency. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Eki Yusuf izin tetap berada di atas panggung. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin ini dia untuk penghargaan selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Commercial Property Agency adalah Xavier Mars Prestige. Selamat kami ucapkan kepada Xavier Mars Prestige. Kami persilakan untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima piala ataupun penghargaan. Dan penghargaan ini merupakan Recognition Awards Best Commercial Property Agency. Sekali lagi kami undang perwakilan dari Xavier Mars Prestige untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan dalam Agent Awards 2025. Baik, selamat kami ucapkan untuk kategori Best Commercial Property Agency. Baik, sekali lagi selamat atas penghargaan yang sudah diterima. Kami persilakan untuk dapat kembali duduk. Dan kita beralih ke penghargaan selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Client Choice Award adalah Interpro Property. Selamat kami ucapkan kepada Interpro Property. Kami persilakan untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Interpro Property merupakan peraih penghargaan Recognition Awards Client Choice Agency. Sekali lagi selamat atas penghargaan yang sudah diterima. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk dan kita beralih ke penghargaan selanjutnya. Baik Bapak Eki Yusuf, izin Pak. Masih untuk penyerahan penghargaan selanjutnya. Bapak Ibu ini dia untuk kategori berikutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Service Agency adalah Ana Property Jelambar. Selamat kami ucapkan kepada Ana Property Jelambar. Yang mengundang untuk perwakilan Ana Property Jelambar sebagai penerima penghargaan Recognition Awards Best Service Agency dalam Agent Award 2025. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Ana Property Jelambar. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ini dia kategori berikutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Collaborative Agency adalah Fame Property. Selamat kami ucapkan kepada Fame Property.
kami persilakan perwakilan dari Fame Property untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Penghargaan kepada Fame Property diberikan atas Recognition Awards Best Collaborative Agency. Sekali lagi selamat atas penghargaan yang sudah didapatkan atas Best Collaborative Agency. Dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat dan kita berlanjut ke penghargaan selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Client Retention Agency adalah Era Radian. Selamat kami ucapkan kepada Era Radian. Kami persilakan perwakilannya untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Era Radian sebagai Recognition Awards Best Client Retention Agency. Kami kembali mempersilakan Bapak Eki Yusuf untuk bisa memberikan penghargaan untuk kategori Best Client Retention Agency. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Era Radian. Terima kasih banyak Ibu, selamat. Terima kasih, baik. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Eki Yusuf tetap berada di atas panggung, betul. Terima kasih, masih ada kategori selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ini dia untuk kategori berikutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Property Presentation Agency adalah One Realty Elite. Selamat kami ucapkan kepada One Realty Elite. Kami persilakan kepada perwakilan dari One Realty Elite untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. One Realty Elite mendapatkan penghargaan Recognition Awards Best Property Presentation Agency. Sekali lagi selamat atas penghargaan sebagai Best Property Presentation Agency. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu hadirin, ini dia kategori selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best in Customer Experience Agency adalah Vipro Property. Selamat kepada Vipro Property. Kami persilakan kepada perwakilan dari Vipro Property untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Vipro Property Recognition Awards Best in Customer Experience Agency. Baik, terima kasih dan selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Vipro Property. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eki Yusuf, kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Dan hadirin sekalian, kita akan berlanjut ke kategori berikutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Reliable Agency adalah Professional Property. Selamat kami ucapkan kepada Professional Property. Kami persilakan untuk berkenan hadir di atas panggung dan kami mengundang kembali Bapak Faisal Abdullah selaku Senior Vice President Leasing Business untuk berkenan memberikan penghargaan pada kategori ini. Dan kami mengundang perwakilan Professional Property untuk menerima penghargaan dalam Recognition Awards Best Reliable Agency.
Baik, sekali lagi selamat atas penghargaan yang sudah diberikan. Dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, ini dia untuk kategori selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Tourism Project Consultant and Agency adalah Epic Bali. Selamat kami ucapkan kepada Epic Bali. Kami persilahkan kepada perwakilan dari Epic Bali untuk hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Sekali selamat untuk Epic Bali Recognition Awards Best Tourism Project Consultant and Agency. Kami silakan kembali untuk dapat kembali ke tempat duduk. Baik, dan ini dia kategori selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Innovation Agency adalah Xavier Mars Home. Selamat kami ucapkan kepada Xavier Mars Home. Kami persilakan kepada perwakilannya dapat berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Xavier Mars Home menerima Recognition Awards Best Innovation Agency. Sekali lagi selamat atas penghargaan yang sudah diberikan. Kami persilakan kembali untuk menerima penghargaan kembali ke tempat. Baik, dan ini dia Bapak Ibu hadirin untuk kategori selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Auction Agency adalah Erastar. Selamat kami ucapkan kepada Erastar. Kami persilakan kepada perwakilan dari Erastar untuk hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Baik, sekali lagi selamat atas penghargaan yang diberikan Erastar Recognition Award Best Auction Agency. Baik, dan kita akan lanjutkan, ini dia kategori berikutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Top Excellence Office adalah Eagle Tree Group. Selamat kami ucapkan kepada Eagle Tree Group. Kami persilakan untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Eagle Tree Group mendapatkan Recognition Awards Top Excellence Office. Sekali lagi selamat Eagle Tree Group atas penghargaan Recognition Award Top Excellence Office. Baik, hadirin sekalian, ini dia kategori berikutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Residential Agency adalah Gading Propi. Selamat kami ucapkan kepada Gading Propi. Kami persilakan kepada perwakilan dari Gading Propi untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Gading Propik mendapatkan Recognition Awards Best Residential Agency. Sekali lagi selamat kepada Gading Propik Recognition Awards Best Residential Agency. Selamat sekali lagi. Terima kasih, kami persilakan berkenan kembali ke tempat.
Baik, Bapak Faisal Abdullah tetap berada di atas panggung. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini dia kategori berikutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Newcomer Agency adalah Properti Cuan. Selamat kami ucapkan kepada Properti Cuan. Kami persilahkan perwakilan dari Properti Cuan untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Properti Cuan mendapatkan Recognition Awards Best Newcomer Agency. Sekali lagi selamat dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat dan kita berlanjut ke penghargaan selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Progressive Agency adalah Gading Pro. Selamat kami ucapkan kepada Gading Pro. Selamat sekali lagi. Kami persilakan kepada Bapak Faisal Abdullah untuk memberikan penghargaan kepada Gading Pro. Penghargaan kepada Gading Pro atas Recognition Awards Best Progressive Agency. Sekali lagi selamat dan kami persilakan Terima untuk dapat kasih kembali ke banyak tempat. Bapak Faisal Abdullah. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Wah, itu tadi ya berbagai kategori sudah kami bacakan, tapi belum Betul. selesai, masih ada kategori lain ya, ya Banyak. Jason. Betul sekali, banyak yang best semua di sini ya. Wow. Baik yang agent maupun kantor agent, Yes. semuanya best yang ada di sini ya. Setuju banget. Dan ini adalah malam untuk Bapak Ibu semuanya. Bagaimana tentunya usaha pencapaian yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu. Semangat yang rasanya Jason, Indah tuh pengen banget belajar banyak. Bagaimana sih bisa semangat seperti Bapak Ibu, bisa dilihat tuh. Tetap Iya ya. semangat, ibunya tetap ceria. Tetap ceria. Dari siang loh. Dari siang sampai dengan malam, Yes. naik panggung, ambil penghargaan, kembali ke meja, lihat lagi target udah sampai mana. Customernya hilang apa enggak. Betul, ada yang Ya kan? lagi nge-war project-project lain. Dapat gak sih project ini, dapat gak sih, kita harus dapat nih, nge-war nih ya kan. Bener. Apalagi yang baru nonton PK tadi, ngikutin product knowledge dari berbagai project. Jadi terinspirasi kan, Yes. makanya jadi dapat insight-insight baru kan. Bener. Jadi yang best di sini kan Iya. saya yakin gak mau mentok hanya sampai di posisi ini aja. Betul, setuju. Pasti setelah mendapatkan penghargaan ini harus menjadi be better. Ya kan, selalu be better. Nah Yes. gimana caranya ya tentunya kita perlu ilmu-ilmu, kita perlu insight-insight baru. Betul, Iya bekal kan? untuk kita kembali untuk bersemangat lagi ya. Kembali bersemangat karena gini, Kenapa industri tuh? properti kan makin kesini makin berkembang. Iya, kira makin kesini makin kesana bukan? Oh kalau itu yang lain. Kalau ini industri properti makin kesini makin melesat dia Betul, ya. setuju banget Jason. Supaya kalau kata Indah biar nggak makin kesini makin kesana, tapi harusnya makin kesana itu makin ke atas Yes. ya. Nah tentunya kita akan sama-sama mendengarkan nih, nanti ada insight-insight yang akan dibagikan oleh coach. Ini bukan sembarang coach nih ya. Yes. Ini adalah Coach Haryanto Kandani. Siapa di sini Bapak Ibu udah yang nggak sabar untuk sama-sama nanti kita dengerin session bersama dengan Coach Haryanto. Siapa kira-kira, boleh kasih tepuk tangannya Ibu Bapak di sini? Betul, wah semangat semuanya ternyata pada malam hari ini ya. Karena memang kalau kita mendengarkan, jujur ya Bapak Ibu ya, mungkin Jason juga pengalaman yang sama, Indah pun seneng banget kalau mendengarkan motivasi-motivasi. Itu seperti membakar semangat kita lagi yang mungkin sudah redup, jadi kembali. Betul, apalagi namanya Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti namanya jualan itu ada aja ya naik turunnya. Mungkin kalau lagi jualannya lagi laku, lagi semangat. Tapi gimana caranya juga kan pasti harus menghadapi masa-masa pasang surut juga. Nah itu tuh gimana tuh tips dan triksnya supaya bisa kemudian bisa booster lagi. Bisa bangkit lagi kalau memang lagi layu nih kayaknya ininya nih Yes. calon kliennya nih atau calon buyernya nih. Betul, setuju banget ya. Karena pastinya kita bisa lihat langsung di sini banyak sekali agent dan kantor property agent yang hebat-hebat. Yang sudah terbukti tadi seperti kata Jason, beyond the deal. Tapi gimana caranya biar kita bisa go beyond juga dan istilahnya kalau misalkan level up gitu, naik level gitu ya. Naik level, bener. Jadi nggak cuma dealnya aja yang Yes. kemudian
menjadi prioritas utama. Jadi Betul. memang malam ini tuh adalah malam yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali agent dan juga kantor properti hebat yang sudah terbukti beyond the deal, Indah. Betul, tepat sekali dan tentunya untuk menjawab segala pertanyaan tadi dari Jason ya, dan juga bagaimana caranya kita bisa go beyond dan terus next level dan jadi top performer di dunia properti. Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab kayaknya sama orang yang tepat ya. Kita akan sama-sama mendengarkan langsung dari ahlinya, yang ini Bapak Ibu seorang achievement motivator yang sudah sukses ya. Dan dia juga adalah sales and leadership coach juga dengan topik pembahasan Go Beyond, strategi jadi top performer dan kuasai pasar properti. Betul sekali ya, wah seorang achievement motivator, penulis dan buku bestseller. Tadi Jason sampaikan Bapak dan juga Ibu, sales dan juga leadership coach ya. Sebelum kita undang kehadiran dari Coach Haryanto Kandani, Bapak dan juga Ibu, marilah kita akan saksikan terlebih dahulu video profil dari pembicara kita yang satu ini. Telah memotivasi lebih dari 1 juta orang dari berbagai kalangan. Berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ribuan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian. Lebih dari 30 kota besar di Indonesia dan beberapa negara. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer, mengisi di acara-acara radio dan program TV, serta menjadi penulis untuk 6 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Beliau adalah seorang personal coach, business owner,
founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandani. Selamat malam semuanya, apa kabar? Sekali lagi saya yakin suaranya bisa lebih semangat karena ini adalah top agent yang mendapatkan award dari Rumah 123. Apa kabarnya semuanya para agent dari Rumah 123? Kalau luar biasa boleh gak kita bangkit berdiri sejenak? Kasih tos kiri kanannya bilang kamu juga luar biasa. Wow, senang sekali bisa ada di acara yang begitu spektakuler, yang begitu fantastis untuk pencapaian kita beroleh apresiasi. Silakan duduk semuanya. Wow, saya senang sekali bisa ada di bagian dari Rumah 123. Untuk kesekian kalinya kami berkolaborasi dan saya tahu banyak agen-agen yang sudah sering ketemu dengan Coach Haryanto Kandani. Boleh saya bertanya siapa yang sudah sering bertemu dengan Coach Haryanto Kandani di event-event lain? Wow ya. Dan siapa yang baru pertama kali ketemu dengan Coach Haryanto Kandani? Wow, hari ini saya sudah siapkan hadiah buat Anda. Buat para peserta yang interaktif, yang responsif, berhak mendapatkan buku coach terbaru dengan harga Rp225.000. Siapa yang mau? Angkat tangan. Wow, siap-siap ya. Setiap kali ada kesempatan, saya akan kasih buat Anda bagi-bagi supaya kita semangat belajar kita dan tentunya satu tujuan kita untuk bisa jualan lebih banyak lagi, cuan lebih banyak lagi, dan kita bisa closing lebih banyak lagi. Pada kesempatan ini saya punya waktu yang singkat untuk membantu teman-teman semua untuk punya pencapaian yang luar biasa dimanapun Anda berada, baik secara mindset maupun juga skill set. Nah, saya mau pastikan dulu semua sudah siap belajar. Kalau saya katakan are you ready, saya mau dengar suara yang semangat. Katakan yes, are you ready? Wow. Dan kalau Anda belum follow Instagram Coach Haryanto Kandani, Anda boleh follow @haryanto.kandani karena banyak sekali konten-konten tentang sales, marketing, teknik closing yang saya bagikan buat Anda semuanya. Saya tahu di ruangan ini ada banyak principals, banyak agents ya. Dan Anda adalah bagian dari orang-orang yang top penjualannya hingga diundang ada di tempat ini. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua dan kita langsung belajar sama-sama. Kasih tahu kiri kanannya bilang, saya mau lihat kamu tambah sukses. Oke, ada sahabat saya Pak Heri di situ. Kayaknya Pak Widiadi ada di situ ya. Wow, saya bisa lihat ya. Dan semoga kita bisa belajar sama-sama. Nah, inilah momentum terbaik buat kita di tahun 2025. Pasti Anda lalui suka dan duka. Ada kesulitan di lapangan, ya kebijakan yang berubah, situasi market yang menantang. Tapi kalau Anda bisa ada di sini, sesuatu yang perlu kita apresiasi dan syukuri bukan? Ya, dan kita sudah masuk di penghujung tahun 2025. Tinggal menghitung hari, kita masuk 2026. Siapa yang ingin lihat 2026 lebih banyak closing, lebih banyak cuan? Katakan saya. Oke, inilah waktunya kita melakukan namanya evaluasi. Jadi sebagai seorang agent, jangan cuma semangatnya aja, tapi kita harus bisa melakukan evaluasi. Evaluasi kinerja, performance, ya aktivitas, bagaimana target yang kita miliki sehingga kita bisa melakukan strategi-strategi baru di tahun 2026. Kita nggak bisa mengulang waktu, tapi beberapa hari yang tersisa ini bisa kita pakai untuk menutup tahun 2025 minimal ada closing-closing sebelum tahun 2025 berakhir. Siap? Amin. Nah, oleh karena itu kita harus melihat apakah sebagai agent properti kita ini ada progres gak? Siapa yang pengen ada progres? Katakan saya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita harus lalui namanya proses. Ada proses penjualan, ada proses listingan, ada proses personal branding dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita mau bantu Anda, saya mau membantu Anda untuk setiap kita bisa berprogres. Tapi harus lalui proses, asal jangan hidupmu banyak protes. Jadi cara mengukur progres bagaimana? Jangan bandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Karena selalu ada yang lebih cantik, ya. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih closingnya banyak, ada yang lebih hebat listingannya juga banyak sekali. Ya, tapi cara membandingkan terbaik apalagi di zaman sosial media sekarang. Tiap hari kita buka sosmed
selalu banyak sekali orang-orang yang ada yang jalan-jalan, ada yang beli tas baru dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita jadi insecure sendiri. Tapi saya mau bagikan kepada Anda, cara terbaik mengukur progres adalah dengan timeline. Dulu, sekarang, ke depannya seperti apa. Jadi coba ukur bulan-bulan kemarin bagaimana penjualanmu. Tahun-tahun kemarin bagaimana tingkat closinganmu. Dalam konteks misalnya rumah 123. Sudah berapa banyak di dalam platform ini kita jualan. Nah teman-teman sini juga ada sahabat saya ya. Wah Pak, oke, thank you dari Garim Pro ya, thank you. Nah jadi banyak sahabat semua di sini, sahabat-sahabat ya. Jadi kita lihat sudah berapa banyak penjualan Anda selama ini. Anda ukur sebagai agent, apakah tahun ini penjualan saya lebih banyak dari tahun lalu. Itu namanya progres. Setiap bulannya ada peningkatan nggak penjualan saya? Saya mau tanya, kalau kita jualan bulan lalu cuma 2, sekarang 3, ada progres gak? Ada. Jadi jangan bandingkan, tapi dia 5 Pak. Dia 5, kita 2 ke 3, itu sudah kemajuan. Kalau kita bandingkan sama orang yang jualannya banyak, kita jadi minder. Tapi kalau jualan kita lebih banyak, kita jadi apa? Sombong kalau kita merasa orang lain lebih kurang. Jadi saya selalu men-challenge diri Anda dan men-challenge diri saya. Progres selalu diukur dari sebelum, dari yang lalu, dengan sekarang ada kemajuan enggak? Baik secara kesehatan, baik secara income, baik secara aset, baik secara listingan, baik secara performance. Kalau Anda prinsipal mungkin secara tim Anda seperti apa. Nah, atau tahun lalu tidak dapat kategori di rumah 123. Tahun ini, siapa yang baru tahun ini dapat terundang di sini, dapat penghargaan? Ayo angkat tangan. Itu progres Bu, itu progres Pak. Tapi jangan sampai hari ini kita ada di sini dapat award, tahun depan udah gak ada. Itu namanya kemunduran. Jadi hari ini, saya yakin kita ada hari ini, kita pengen ada kemajuan, tapi jangan puas sampai di sini. Tahun-tahun mendatang, pastikan diri kita semua, penjualannya lebih banyak, pencapaiannya lebih hebat, income kita lebih cuan lagi. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Setiap kali Anda ketemu Coach Haryanto Kandani, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, saya selalu men-challenge ada kemajuan. Nah jadi nanti coba lihat ya, berat badan saya ada kemajuan, muka saya tambah awet muda, itu banyak yang bilang ya, bukan saya ya. Nah oke, ini gigi saya baru dipakein apa nih kemarin ya, sama dokter Invisalign. Ini agak, karena saya mau ada kemajuan, gigi saya makin rapi lagi, cuma gak kelihatan kan? Invisalign, clear katanya. Supaya nanti saya bisa kalah ganteng sama Pak Heritan. Nanti lihat saya 1 tahun lagi, wah tambah ganteng lagi. Karena saya selalu berproses. Siapa yang mau berkomitmen, berproses lebih baik lagi? Katakan saya. Nah kita lihat, inilah waktu perubahan buat kita. Dunia sudah berubah, teknologi berubah, kebijakan Trump berubah-berubah terus. Nah itu akan mempengaruhi semua sektor ekonomi, sektor properti. Begitu pula kalau dunia berubah, Andanya dan saya tidak berubah. Apa yang ketinggalan? Diri kita. Siapa yang setuju dunia sudah berubah? Angkat tangan. Nah sekarang saya mau bagi-bagi hadiah ya, keliling. Kalau dunia berubah, kita tidak ikut berubah, apa yang terjadi? Ayo angkat tangan. Oke, saya antarkan dulu bukunya Bu, tapi Ibu harus jawab. Salah benar tetap dapat hadiah. Bu, kenapa banyak orang susah berubah? Karena kita harus mengikuti teknologi zaman. Ya, mengikuti teknologi zaman. Kenapa banyak yang susah berubah Bu? Padahal teknologi sudah berubah. Tidak adanya keinginan. Tidak adanya keinginan. Tepuk tangan dulu buat beliau. Ada bapak-bapak gak yang mau tambahin? Pria supaya adil. Pria, oke. Berdiri Pak, langsung jawab Pak. Ada kasih mic? Boleh. Oke, maju sini ya. Saya keliling ya biar dekat dengan audiens. Boleh Pak. Sini maju dekat saya. Oke. Kenapa banyak orang susah berubah Pak? Padahal dunianya sudah berubah. Karena dia tidak punya mimpi. Karena dia tidak punya mimpi. Tepuk tangan dulu buat beliau. Mantap. Iya. Artinya apa? Perubahan itu penting. Kadang-kadang lebih cepat keluar handphone terbaru daripada gaji karyawan naik. Artinya apa? Anda tahu dunia otomotif sudah dihantam selama 2 tahun ini dengan produk electrified vehicle dari China. Ya, wah. Kita lihat persaingan ketat. Dunia pendidikan berubah. Dunia kuliner juga berubah. Kadang-kadang orang bukan lagi beli makanannya, beli sensasinya. Wah, garamnya dilempar begini. Kadang yang ngantar pocong. Ya begitu-begitu sekarang. Ya, saya makan di kebun jeruk ya.
ada restoran Chinese food, kita mau makan ayamnya, ayamnya harus diketok dulu. Sudah kebongkar tanah liatnya, baru keluar asap, baru kita makan. Yang begitu-begitu sekarang persaingannya. Jadi kalau kita cuma bersaing jual makanan, wah susah. Apalagi kita lihat dunia hiburan. Siapa pecinta drama Korea di sini? Angkat tangan. Wait. Drama Cina. Saya tahu wajah-wajah korban drama Cina. Nggak bisa berhenti kan? Nggak bisa berhenti. Padahal ceritanya itu aja kan? Pura-pura jadi petani, pura-pura jadi orang miskin. Tiba-tiba pakai jas, latar belakangnya orang kaya banget. Itu aja diputar-putar. Begitu kita sudah penasaran, harus download 50.000. Korbannya sekarang ya. Tapi saya tahu tidak semua suka drama Cina, tidak semua suka drama Korea. Karena beberapa dari antara Anda wajah-wajahnya aliran ikatan cinta katanya. Ipar adalah maut. Yang kecawanya kencang itu memang alirannya. Ada lagi yang bilang begini, coach, saya nggak suka semua drama. Kenapa? Hidupku sebagai agent properti sudah banyak drama. Anda kalau saya bikinin episode, laku loh. Sudah hampir tanda jadi, tiba-tiba WA centang 1. Pernah ngalami? Itu di blok. Sudah 2-3 kali ke show unit. Tiba-tiba ditikung sama BT broker tradisional. Wah, apalagi coba episodenya. Ayo, siapa yang bisa bikin satu episode, satu judul suka duka dari agent properti? Saya kasih hadiah buku lagi 225.000 harganya. Ayo angkat tangan. Saya udah kasih contoh 2 judul. Oke, sini Pak, sini. Kalau boleh ada satu tim yang standby mic ya. Jadi kita banyak interaksi biar teman-teman fun di malam hari ini habis makan. Apa contoh drama kehidupan seorang agent? Kejadian adalah pada waktu itu ada klien menghubungi untuk janjian lihat unit, tetapi karena waktunya belum jodoh, belum cocok, akhirnya nanya sama agent lain, janji sama agent lain. Karena waktunya nggak cocok ambil yang lain. Ambil sama agent lain tapi unit yang sama. Aduh, itu dramanya ya, kasihan. Makanya baca buku saya supaya tetap semangat Pak ya. Sudah hampir jadi, tidak cocok waktu janjian, unit sama, ambilnya sama agent yang lain. Itu drama kita. Ya, tapi pastikan apapun drama Anda sebagai agent properti, nggak apa-apa. Drama itu penuh suka dan duka. Yang pasti ciptakan happy ending di setiap drama kehidupan kita. Tepuk tangan dulu buat Anda. Intinya apa? Jangan dikit-dikit baperan. Saya bukan cuma pembicara Bapak Ibu. Saya berangkat 20 tahun yang lalu di industri properti. Bos saya yang bangun Pluit Muara Karang, Bapak Ibu ya. Saya tahu rasanya kerja di dalam kontainer dengan 2 marketing, jualan apartemen, jualan unit. Ya dari belum jadi sampai jadi, gaji gak sampai 1 juta. Tapi lumayan gak kalau 20 tahun lalu penghasilan 15 sampai 20 juta? Lumayan ya? Itu kehidupan dan saya sudah alami namanya ditolak, ditikung, di PHP, di ghosting. Udah biasa. Itu makanannya orang sales. Tapi yang luar biasa kita punya kesempatan memiliki unlimited income. Kita yang menentukan penghasilan kita mau banyak atau sedikit. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Makanya kalau Anda gak berubah malu, celana dalam aja berubah. Masa income-mu dari waktu ke waktu sama terus. Masa closingannya itu-itu aja. Celana dalam aja sudah berubah Bapak Ibu. Coba tanya sampingmu kamu pakai tahun berapa punya. Oke. Nah inilah yang saya mau bagikan materi inti dalam 1 jam ke depan. Siapa yang semangat sampai 1 jam ke depan mengikuti sesi Coach Haryanto Kandhani? Katakan saya. Nah karena ini ruangannya besar sekali ya. Jadi saya mau pastikan kita bisa engage, kita bisa interaktif. Nah inilah dunia sales Bapak Ibu. Kita ini semua lomba lari. Beda warna, beda prinsipal, beda agent properti ya. Kita semua saling berkompetisi. Tahukah Anda, satu mejamu pun walaupun kamu satu kantor, itu juga kompetitormu. Benar gak? Iya dong, kita lagi floor time, 5 orang di satu brand misalnya. Terus ada data mau kasih listingan, 5 orang dia gak kenal. Itu kompetisi kita, siapa yang bisa yakinin? Makanya akhirnya terjadi co-broking. Jadi di ruangan ini, even satu mejamu, itu kompetitormu. Tapi tentu kita mau berkompetisi dengan sehat, bukan? Nah, jadi kita ini lomba lari semuanya. Mengejar award, mengejar closingan, mengejar listingan. Mengejar unit-unit primary, secondary. Nah, saya mau tanya. Juara 1, 2, 3, 4. Beda jauh atau beda tipis?
Beda jauh jaraknya atau beda tipis? Beda tipis, nggak beda 1 menit. Nggak beda 2 meter. Juara 1 nomor berapa? Ayo. 6. Juara 2 nomor berapa? 3, masih gampang Pak. Juara 3 nomor berapa? Sudah nyaris mepet dengan nomor berapa? Antara 4 dan 7 itu sudah dikit lagi, tapi 7 yang dapat closingan misalnya. Juara 1 dapat emas, juara 2 dapat perak, juara 3 perunggu, juara 4, 5, 6 dimaki-maki sama pelatihnya. Tahu nggak? Kadang-kadang ini dunianya agent property, bener nggak? Antara agent property satu dengan yang lain, kadang cuma beda tipis. Katakan sama-sama beda tipis. Apanya beda tipis? Pola pikirnya, usahanya, penampilannya, product knowledge-nya, hasil bisa beda jauh. Setuju? Nah, beda tipis inilah yang kita mau pelajari dalam 1 jam ke depan. Dari kapasitasnya, mentalitasnya, stabilitasnya, kualitasnya, dan produktivitasnya. Siapa yang siap belajar? Katakan saya. Kalau Anda pelajari ini, kita akan memenangkan market dan mendominasi dunia properti, dunia penjualan. Supaya apa? Kita bisa bersaing satu dengan yang lain. Yang menariknya begini, kita sama-sama di rumah 1, 2, 3. Atau mungkin prinsipal Anda sama. Oke, ada produk yang sama Anda jualin, misalnya apartemen atau ruko. Kira-kira penghasilannya sama atau beda? Beda loh. Beda loh, sama-sama dengar sesi motivasi, sama-sama ada di rumah 1, 2, 3, sama kantornya, produknya juga mungkin sama, di luaran kita ada jual produk yang sama, kadang-kadang ada ya. Nah, tapi kira-kira closingannya sama atau tidak? Saya temukan, inilah pembedanya. Siap belajar? Yang pertama, kapasitas. Katakan sama-sama kapasitas. Kapasitas harus diperbesar. Semakin besar kapasitasmu, semakin banyak tingkat closing yang akan terjadi. Kenapa demikian? Saya kasih contoh begini. Ada orang baru urusin 2, 3 hal udah mumet. Ada orang urusin banyak hal masih ketawa-ketawa. Beda kapasitas. Lift ada yang muat 5 orang. Ada lift yang muat 10 orang. Beda apa? Kapasitas. Apa yang terjadi kalau lift yang muat 5 orang diisi 9 orang? Responnya lift apa? Bunyi. Tet. Terus gak bisa nutup, gak bisa naik, disebut apa? Overload. Sama agent property. Ada agent property kapasitasnya kecil. Baru pegang 3 listingan, disuruh floor time 2, 3 kali seminggu. Dia juga punya tanggungan istri, anak misalnya. Udah pusing hidupnya. Dia udah mulai mengeluh, aku P11, pergi pagi pulang petang. Pencapaian pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Baru begitu loh. Tapi ada orang, dia bukan cuma sebagai agent, tapi dia juga pimpin tim. Siapa di sini juga punya tim? Angkat tangan. Angkat tangan. Artinya apa? Dia sendiri pusing, dia ngurusin pusingnya timnya juga. Benar ya? Timnya jualan, dia juga masih bisa jualan. Terus apa? Wah, dia punya listingan, dia masih punya hubungan baik dengan developer, ya, dia masih sempat bikin konten, dia masih sempat untuk apa? Upgrade dirinya, dia juga punya istri, anak atau sebaliknya, punya suami dan anak. Wah, bukan itu saja loh. Ada masih sempat pergi padel. Ada lagi aktif di RT RW-nya. Kalau ada pemilu dia jaga TPS. Kalau dia muslim lagi ada hewan kurban dia juga ikut potong. Ada yang begitu tuh. Terus kalau ada urusan apa, urusan-urusan tambahan organisasi, aktif di keagamaannya. Ikut kajian, ikut acara persekutuan. Banyak loh yang dia bisa buat. Tapi hidupnya tidak mengeluh. Apa membedakan? Kapasitas, gak heran. Semakin besar kapasitasmu, semakin banyak berkat dan rezeki yang kau terima dalam hidup. Karena kau siap menanggung banyak beban dalam hidup. Tepuk tangan dulu buat Anda. Jadi dalam hidup selalu challenge diri kita memperbesar kapasitas. Coach, kapasitas apa yang perlu saya perbesar? Kapasitas karakter tentunya. Itu yang pertama.
Apa maksudnya? Sebagai agent properti karakter apa yang kita butuhkan? Tangguh, semangat, profesional, jujur. Saya udah gak usah bahas deh. Tapi gak cukup, kita juga harus punya kapasitas, skill. Katakan sama-sama skill. Skill apa yang dibutuhkan sebagai seorang agent properti? Sudah wajib, skill selling. Skill negosiasi penting gak? Penting. Skill komunikasi penting gak? Jangan sampai calon buyer bilang begini, kamu sih ngomong bagus, kalau gak ngomong lebih bagus. Makanya tiap bulan ya, kami bikin training public speaking, presentasi skill, wah itu datang semua tuh. Berbagai macam industri datang, orang sales, orang marketing, wah belajar teknik presentasi. Anda boleh ngintip di bio saya Instagram, tiap bulan kami ada program, ada teknik selling, teknik public speaking, teknik presentasi, itu skill harus ditambah. Even sampai hari ini, saya masih belajar loh. Saya download podcast, kemarin 2 hari saya ikut conference. Bapak Ibu ikut conference lagi, belajar lagi dari orang lain. Nah kadang-kadang orang itu belajar sama saya belajar sama dia. Tukar ilmu. Skill apa lagi? Digital marketing. Ini kita harus kuasai. Karena zaman dulu kita ngandalin plang, ngandalin brosur, canvassing. Siapa lagi yang mau lihat? Bahkan saya latih orang sales sudah hampir 20 tahun dulu. Saya bilang senjata orang sales bagi-bagi kartu nama. Udah gak zaman. Sekarang tukaran IG, saya mau lihat reputasimu, saya lihat IG-mu. Wih, ada orang IG-nya dia agent property, tapi buka IG-nya Open PO, Bangkok, Just Tip, Siomay. Saya kalau mau beli properti, saya nggak akan beli sama orang-orang seperti itu. Kenapa? Ini sebenarnya dia jual apa sih? Nanti propolis, nanti herbal, nanti madu, nanti pembalut. Ada loh. Network marketing punya pembalut. Nanti juga ada foto apartemen, ada foto listingan. Oh, saya tahu profesinya, palu gada, apa lu mau gue ada. Saya cari orang yang reputable, reputasinya terbangun di sosial media. Ya, nah skill. Jadi kita harus punya kemampuan memperbesar kapasitas bukan karakter, bukan cuma skill. Satu lagi, knowledge, pengetahuan. Contoh ya. Pengetahuan apa yang paling wajib dikuasai seorang agent properti? Product knowledge. Penting nggak? Penting. Jangan sampai Anda jual sesuatu, Anda tidak kuasai produknya. Orang tanya ini SHM atau HGB? Tunggu ya, saya tanya dulu supervisor atau principal saya. Ini SHM atau ini ya? Oh iya Pak, kata principal saya SHM Pak. Oke, kalau SHM ini sudah PPJB atau AJB? Oh tunggu Pak. Oh iya, masih belum AJB Pak. Oke, saya kan mau beli. Kira-kira kamu punya nggak referensi bank? Berapa sih suku bunga KPR sekarang? Nggak tahu juga Pak, tunggu. 3 kali Anda begini udah nggak closing. Sementara agent lain dia kuasai semua. Product knowledge dari A sampai Z Anda tanya dia kuasai. Saya sudah tinggalkan 20 tahun industri properti, tapi semua product knowledge properti yang kami jual dulu masih ada di sini saya. Wah, karena sudah berapa kali diulang-ulang gitu aja tiap hari antar tamu. 28 lantai, ya, hadap mana, wah saniternya apa, ada tipe 36, tipe 37 kalau apartemen zaman dulu ya. Sudah, masih ingat semua. KPR-nya sama bank apa, suku bunganya berapa. Nah, apalagi? Tapi tidak cukup cuma product knowledge. Kita butuh namanya support knowledge. Katakan sama-sama, support knowledge. Tidak secara langsung bicara properti, tapi mensupport. Contoh, saya harus kuasai dulu tentang interior. Oh, saya nggak pernah lulusan interior. Tapi kadang-kadang saya antar tamu, dia lihat kosongan apartemen. Ih, kayak kandang burung ya, kecil sekali. Karena zaman dulu 20 tahun lalu, orang jarang tinggal di apartemen. Dan kami punya tuh tipe 36, sekarang masih lebih kecil lagi studio, 24, bener ya? 24. Jadi dulu dihina kita kayak kandang burung. Saya bilang, Ci, lihat sini Ci. Nih ada yang sudah diisi nih, nanti kasih cermin di sini. Wah ini gede ya, ini contoh ya. Wah ini gede, sama Ci, sama. Wah ini lebih gede, ini karena nanti kalau Cici pakai cermin juga lebih gede. Terus nanti dapurnya taruh di sini, nah di sini nanti kelihatan luas. Oh gitu ya, orang bisa closing loh. Karena ada support knowledge dalam hal apa? Interior. Bahas AC, saya tahu. Ini 1 PK, di sini setengah PK. Bahas apa lagi? Bahas apa tuh flooring, bisa.
Bahas apa lagi? Suku bunga bank, legalitas, bisa. Sampai saya harus tahu Feng Shui. Feng Shui kan ada yang percaya, ada nggak percaya. Kalau saya sih semua hari baik, semua tanggal baik, hadap manapun baik, yang penting disertai Tuhan. Tapi kan masalahnya market kita beda. Dia tanya nih, hadap mana nih Pak? Barat. Hah? Barat? Wah, ciong kata suhu. Anda tahu ciong? Ciong itu natural conflict. Ah, itu ciong yang cari di kamus lah. Ciong itu apa? Nah, saya langsung harus edukasi. Ci atau ko, ini kan barat itu kalau di apartemen lihat dari jendela. Tapi coba tanya suhunya, pasti yang dia maksud itu dari pintu tuh. Biasa kan dari matahari masuk. Iya, nah sebenarnya berarti kalau matahari masuk, ini kan apartemen jendelanya berarti ini hadap timur. Timur mungkin bisa Ci. Oh, suhu. Ini katanya pintunya di timur, gini. Oh iya timur boleh. Ah boleh kan Ci, coba tanda tangan dulu, tanda jadi 10 juta. Ada tepuk tangan yang terbaik. Ini kan support knowledge. Tidak didapati di sekolah, di kuliah harus nambah ilmu. Benar? Oke, apalagi support knowledge. Dia lihat, ini lantai berapa? Ya tadi kan di lift kita lihat sebenarnya kita keluar 3A. Hah? Ini berarti lantai 4 ya? Iya, kalau secara struktur 4. Itu sih orang Tionghoa bilang mati. Oh nggak mau saya mati, saya di sini. Wah gimana nih jualan nih kalau mati. Nah, Ci, ini kan koh. Nah biasanya tuh yang Ci, koh gitu yang banyak tuh feng shui-nya tuh. Ya kan? Jadi kita harus edukasi lagi. Kalau nggak closing loh. Ada lagi, ini mikul ya. Siapa yang masih nggak tahu mikul sebagai agent properti? Harus tahu mikul tuh. 5 di kanan, 5 di kiri, dia di tengah. Kejepit katanya rezekinya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau biasa kan yang Anda tahu tusuk sate. Tapi buat saya nggak masalah. Mau tusuk sate, mau hadap barat. Yang penting kemampuanmu untuk skillmu membuat closing itu terjadi. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Itu apa namanya? Ada product knowledge, ada support knowledge. Ini satu lagi nih paling penting nih. General knowledge. Pengetahuan umum. Tidak ada hubungannya dengan properti. Setuju nggak kita ketemu macam-macam orang tiap hari? Ada orang ketika kita ngobrol-ngobrol, dia sukanya ngomong tanaman hias, janda bolong. Ayo, saya ngomong sama ibu-ibu yang lain, dia sukanya apa? Bicara kuliner. Ayo. Saya mau tanya, Anda mau tantang saya ngomong apa aja, saya bisa nyambung. Ada yang suka ngomong pedal, padahal saya nggak pernah main pedal, tapi saya tahu tuh. Ya, raketnya, ada pelatihnya dari Spanyol. Saya bisa tahu ada reclubnya seperti apa. Saya nggak pernah main golf, tapi saya bisa duduk sama orang pengusaha yang suka golf. Wah ngobrol, asik banget sambil ditraktir makan omakase. Yang 3 jutaan satu. Anda mau ngomong apa sama saya? Skincare, glowing, botox, filler, ayo. Mau ngomong celana, sneaker, mau ngomong jam tangan, Patek Philippe, Epi, Hublot, Rolex, Daytona, ayo. Mau ngomong apa ibu-ibu? Dari Michael Kors sampai Hermes Kroko saya bisa bahas. Karena kita nggak tahu market kita ini siapa. Dan itu ada di mana? Makanya update berita. Nah, kadang-kadang ketemu seorang aja begitu lihat jamnya, begitu lihat handphonenya udah bisa jadi bahan obrolan. Katakan sama-sama, dari interaksi jadi transaksi. Sharing-sharing jadi selling. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ayo, siapa yang mau tantang saya? Coach, ayo kita ngobrol. Ayo, Anda mau ngobrol apa aja, saya bisa nyambungin. Karena sampai gosip artis terkini aja saya tahu. Gimana perkembangan Lucinta Luna, Raisa gimana. Ya, makanya jangan lupa follow Lambetura. Ya, Pak Hotman Paris lagi di mana sekarang Anda harus tahu. Gimana kebijakan Pak Purbaya. Bahas apa? Kripto sama saya, ayo. Siapa yang pegang kripto BTC-mu lagi bingung kan? Apakah bear market atau bullish kan? Mau bahas apa? Aster? Mau bahas hype? Mau bahas Solana? Ayo. Mau bahas apa lagi? Saham? Kemarin kita cuan 40%. Saya sudah bisikin beberapa teman, masuk. Benar kan? Langsung meledak 30%. Yang gak ikutin saya, udah. Artinya apa?
Saya perluas wawasan saya karena saya tahu market saya itu macam-macam. Siapa yang setuju? Anda ketemu calon buyer, calon investor, macam-macam orangnya. Diajak ngomong Porsche, Ferrari nggak bisa. McLaren mau warna apa Anda nggak tahu. Jadi harus tahu, nggak harus punya. Yang kita perlu punya apa? Knowledge-nya, setuju? Ini yang kita harus perluas. Menurut Anda penting nggak ilmu pengetahuan umum? Karena dia rasa nyaman, nyambung. Saya tadi closingin lagi. Saya paling kalau ketemu pitching tadi perusahaan besar. Saya langsung lihat perusahaannya apa sih? Oh ini resources, mining, apa semua. Nah sebenarnya mereka bilang ini tahap terakhir Pak. Kandidatnya sisa 2 Pak. Saya tenang. Pokoknya asal saya yang ngomong kemungkinan besar deal. Saya langsung bilang gini, kebetulan kami menghadapi gini, proyek begini. Itu CEO-nya bilang, iya benar Pak, benar. Itu yang kami punya, ini yang kami lakukan. Karena saya ngerti tentang mining, tentang resources, nikel, batu bara. Saya cuma hubungkan dengan beberapa brand, wah langsung percaya. Udah, harusnya tunggu besok dapat jawaban, sore udah deal. Malah saya balikin begini, ini posisi ya, jadi saya nggak kelihatan gini. Oke, saya bilang gini, ini CEO-nya semua. Jadi ini penentu nih, saya tenang. Saya bilang gini, Pak kalau boleh tahu nanti tanggal 27 November kapan saya bisa tahu jawabannya. Karena ini sudah beberapa ngantri nih jadwal saya. Oh saya bilang begitu loh, memang ada. Nah jadi kalau kita nggak jadi kerjasama nggak apa-apa. Ya siapa tahu kita berjodoh tahun depan. Saya ngomong begitu bukan dia. Langsung. Dan saya kasih satu pertanyaan penting. Ini juga pertanyaan Anda boleh pakai di dunia properti. Mau tahu ilmu negosiasi katakan saya? Ini gak ada di materi, ini tambahan tiba-tiba keingat. Boleh? Saya bilang begini, Pak, Bu, dalam sebuah kerjasama, apa pertimbangan yang paling penting untuk sebuah kerjasama? Ini CEO, division head ada 5-6 orang saya tanya begitu. Ini sama, kalau kita mau transaksi properti ya, kita boleh tanya, Pak, Bu, dalam beli unit kafling, apa sih pertimbangan yang paling penting buat Bapak? Dia jawab, itulah yang kita tekan. Misalnya, saya paling penting sih posisinya. Ada yang gitu. Ada yang bilang gini, saya paling penting sih nggak apa-apa posisi mana, yang penting murah bisa di KPR. Supaya lolos BI check-in saya. Tekan di situ. Tadi dia bilang apa? Saya yang paling penting Pak, suasananya. Ada lagi yang penting nggak Pak? Ya selain yang penting suasananya, materinya juga mantap. Pak, kalau seandainya saya bisa ciptakan suasana lebih dari yang Bapak harapkan. Dan Bapak nggak perlu bayar kalau Bapak kecewa. Bapak suka nggak? Closing udah. Karena saya cuma penuhi apa yang dia mau. Benar ya? Tapi kadang-kadang sales orang mau ini kita nyenggolnya di sini. Ya nggak masuk. Dia pengen lokasinya yang penting. Kita senggolnya di harga murah. Sampai dia marah. Buat gue ya harga nggak masalah. Yang penting lokasi nih view-nya. Tapi kalau dia maunya apa kita bisa tekan. Itu namanya hot button. Jadi itu knowledge yang kita perlu miliki sebagai agent properti. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Dan yang kedua, kembangkan mentalitas. Kalau tadi perbesar apa? Kapasitas. Kembangkan mentalitas. Apa itu mentalitas? Pola pikir. Level pencapaian yang berbeda butuh cara berpikir yang berbeda pula. Sejauh ini setuju? Sales yang jualan banyak, agent yang jualan banyak dengan jualan dikit, kira-kira mindsetnya beda atau sama? Beda. Seorang staff dengan seorang manajer, dengan seorang CEO, beda nggak pola pikirnya? Karena beda pola pikir, beda pola kerja. Karena beda pola kerja, penghasilan beda. Berarti kalau kita mau meningkatkan closingan, income kita, yang perlu kita upgrade apa? Pola pikir. Nah, kenyataannya ya, saya sudah hampir belasan tahun tangani teman-teman developer, teman-teman agent, macam-macam brand ya. Nanti bulan depan lagi ada satu brand. Nah, saya mau tunjukkan begini. Ada orang ya, nah ini coba konfirmasi ke saya benar nggak analisa saya ya, karena Anda lebih sering di lapangan ya. Ada agent ya, dia jago jualan apartemen. Tapi kafling gak pernah pecah telur. Jadi dia spesialis kafling. Ada spesialis apartemen ada juga serba bisa. Kafling bisa, apartemen bisa, pergudangan. Tapi hotel gak pernah. Tapi saya ketemu, wah Pak ini hotel dijualin. Gitu ya. Jadi
ada juga begini, ada agent jagonya jual secondary. Begitu primary, aduh, nggak mantap dia. Tapi ada yang jagonya, wah, primary. Dan tiap kali ada PK, dia maha hadir. Di mana ada ampau, door prize, dia ada di situ. Saya kalau ada acara, saya bilang sama developer ya, pokoknya kalau ada PK, pokoknya perbanyak ampaunya. Perbanyak, kalau bisa barongsai setiap gerakan ampau keluar. Datang tuh semua agent. Ya, agent lain ya, agent lain. Kalau Anda kelasnya lebih tinggi karena sudah di awardnya. Tepuk tangan dulu. Dan mereka itu masih tipe dijemput pakai bus. Habis dijemput pakai bus, pergi ke unit. Nah, kemarin baru saya temenin di Bekasi. Ya, Cikarang. Ada yang gitu. Semangat banget gitu ya. Tapi setelah itu nggak ada jualan. Cuma beberapa. Tapi ada yang pola pikirnya beda loh. Saya lagi habis PK, saya ngomong begini. Dia nge-live loh. Dia nge-live. Dia kasih tahu investornya. Nih Pak, ada posisi bagus. Langsung ambil NUP Pak. Beda, yang lain cuma tunggu. Door prize, ampau. Wah gitu, ya ini kalau PK lah. Jadi memang itu mindset, ada yang jago secondary, ada yang jago PK, primary. Ada lagi mindset agent tidak pernah tembus nilai closingan 1M. Ada tahu seperti itu? Dia jago jualan unit-unit 700 juta, 500 juta. Dia nggak kebayang gimana jual yang 5M. Tahu nggak itu namanya apa? Mental block. Karena dia ukur dalam hatinya, siapa yang bisa beli ya? Karena dia rasa dia nggak mampu. Jadi dia juga rasa nggak mungkin orang mau beli, padahal banyak sekali unit-unit MM-an banyak pembelinya. Benar ya? Jadi kita harus upgrade pola pikir kita, supaya bisa upgrade penjualan kita. Sama dengan Coach Har. Saya itu ada yang ajakin bikin webinar. Saya kan kelasnya offline. 2 juta, Pak Heri itu udah korbannya tuh semua dibeli. Ya, ada yang 8 juta, sekarang Pak udah lebih mahal Pak, 15 juta Pak. Bapak dulu 8 juta belinya, udah lama banget sebelum pandemi. Nah, jual itu gampang loh, waiting list orang. Begitu saya bikin webinar diajakin ya, 95.000 murah nggak? Zoom. Orang pada DM saya, Coach ini beneran nggak nih, scam nggak? Udah kira scam. Memang kalau udah biasa jual mahal yang murah dianggap penipuan. Karena mental saya udah biasa jual yang mahal. Begitu jual murah orang pertanyakan kenapa ada 95.000 sesi online-nya. Ya karena ada yang ajak kerjasama kadang-kadang ya udahlah nggak balik modal juga yang penting berbagilah. Nah itu artinya apa? Mindset. Siapa yang pengen mindsetnya tambah berkembang? Katakan yes. Izin ya kita interaksi ya. Taruh tanganmu di sini bilang pola pikirku, menentukan pola kerjaku, menentukan penghasilanku. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ada istilah new mindset, new result. Jadi kalau Anda mau punya penghasilan lebih banyak, harus yang diubah apanya? Pola pikirnya, mindsetnya. Contoh ya, ada agent property, kan ada biasa jadwal apa itu floor time. Benar ya kadang-kadang ya. Nah, ada yang lihat jadwal floor time sebagai beban. Aduh, gua lagi. Tapi kalau mindsetnya positif dia bilang gini, kalau bisa saya yang floor time tiap hari. Karena dia tahu, siapa tahu kadang-kadang ada yang lewat nitip ke dia, ada yang nanya kadang-kadang gitu loh. Oke, sama-sama floor time aja, ada yang masuk jam 9, yang jualannya banyak, 8.30 datang sudah langsung buka laptop, follow up customer, database-nya rapi. Yang jam 9 datang, setengah 10 baru start, dia beli dulu apa? Pisang goreng, beli dulu apa, bubur ayam samping kantor, makan. Udah setengah 10 dia update status, kalau cewek dia make up dulu, baru start jam 10. Yang jam 9 sudah closing mungkin. Cara kerjamu beda, pola pikirmu beda, penghasilanmu beda. Makanya angkat tangan kanan kita semuanya, tepuk sampingnya bilang, semangat ya, upgrade pola pikir. Nah, saya mau beritahu ya, seorang sales, agent, itu mentalnya harus mental entrepreneur. Business owner. Karena yang tentukan penghasilan kita siapa? Bos kita atau diri kita? Mau masuk kantor atau gak masuk kantor yang tentukan siapa? Kita, makanya banyak prinsipal makan hati. Dia bilang gini, gue datang aja syukur ya. Apa yang lu expect? Ya prinsipal gak bisa ngapa-ngapain. Ya kita gak gaji dia. Nah ini. Kita upgrade ya. Anda lebih suka pendapatan tetap atau tetap berpendapatan? Kalau ditanya mikir dulu dong.
Cepet sekali ibu jawabnya ya, tapi saya suka. Pendapatan tetap atau tetap berpendapatan? Tepok sampimu, makanya lu tetap jualan. Hihi, tepuk tangan dulu dong. Kalau karyawan, dia carinya apa? Keamanan. Yang penting aman, ya uang kacamata reimburse. Ya THR ada sekali, kalau bagus dapat bonus. Kalau agent properti mah udah gak mikir gitu. Saya pengen bebas finansial, bebas atur waktu, bebas. Wih. Tapi kadang-kadang ya saking bebasnya gak datang-datang kantor. Satu kali closing 3 bulan gak muncul, udah uang habis baru menyerahkan diri lagi. Saya tahu lah suka dukanya. Kerja sesuai tuntutan. Entrepreneur, kerja untuk pengembangan. Nah, pengembangan apa? Tim, pengembangan diri. Wah, mengejar target. Oh, mungkin Anda protes, coach. Agent juga kejar target. No, Anda gak kejar target. Anda kejar visi dan impian hidup Anda. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Yang dibentuk dalam pecahan target. Kalau profesional, kerja buat bos. Ya, sehingga apa? Dia seringkali menghindari resiko. Yang satu ambil resiko. Resiko ditolak, diketawain, disuruh tunggu tanpa kepastian. Yang ketawa paling kencang itu ngalami. Dan kadang-kadang kita korbankan hari libur kita karena calon buyer cuma bisa hari Sabtu. Sudah kita batalin acara anak, Sabtu pun begitu 1 jam sebelum batal. Aduh, pernah ngalami Bu? Pernah, ya udah saya kasih buku lah karena Ibu pernah ngalami. Ya, saya paling senang lihat orang-orang antusias ya. Nah, apalagi profesional kerja buat bos. Kita kerja buat siapa? Diri kita sendiri. Orang-orang yang kita cintai. Nah, makanya sudah ya, boleh difoto nih, boleh difoto ya, saya kembali dulu. Oke, Anda pilih mana nih? Mental karyawan atau mental business owner? Kita agent, kita sales, tapi mentalnya entrepreneur. Setuju? Nah, dengan pola pikir demikian, cara kerjamu beda. Berani keluar duit investasi. Kalau karyawan ya, apa-apa mau dibayarin semua. Tapi kalau entrepreneur gak apa-apa keluar duit kopi, gak apa-apa kasih parcel, gak apa-apa nih mau Natalan, mau Imlek, mau apa. Invest, tahu-taunya keluar duit ini dapatnya closingan gede. Karena sebenarnya ya, buyer, investor, customermu itu ada duit semua. Tapi dia terkesan karena perhatianmu. Tepuk tangan dulu. Kita lihat, stabilitas harus dijaga. Jadi kapasitas diapain tadi? Diperbesar. Mentalitas atau mindset dikembangkan. Stabilitas dijaga. Stabilitas itu apa? Perasaan. Karena banyak orang di dunia sales, perasaannya naik turun. Kadang semangat, kadang loyo. Benar ya? Kadang antusias, kadang muntaber, mundur teratur tanpa berita. Kalau moodmu tidak stabil, maka pencapaianmu tidak stabil. Performancemu tidak stabil. Nggak heran pendapatanmu tidak stabil. Simple, itu dari mood. Kalau mood dia cari listingan, kalau mood dia hadir di PK, kalau mood dia ikut di awardnya. Rumah 123, dia mulai boost, dia punya di platform Rumah 123. Kalau lagi nggak mood, didiamin tuh platform 3 bulan. Anda tahu nggak, hidup ini digerakkan oleh emosi kita loh. Saya kasih contoh ya. Siapa di sini setuju secara logika olahraga itu baik buat kesehatan? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang tahu secara logika tetap malas olahraga? Nah, jadi yang Anda buat olahraga atau tidak? Tidak, karena ikuti mood kan? Siapa perokok di sini? Angkat tangan. Yang merokok tahu nggak bahwa merokok itu tidak baik buat kesehatan? Menyebabkan impotensi Pak, gangguan jantung, kanker, paru-paru tahu. Tapi kita tetap ngerokok kan? Karena yang kita ikuti logika atau perasaan. Perasaan, lihat ya. Hidup kita didrive oleh emotion, perasaan. Makanya kalau kita bisa kelola mood kita, perasaan kita, performance kita naik. Suka tidak suka tetap dijalani. Pengen gak pengen tetap dilakukan. Itu namanya disiplin. Yang Anda butuhkan sebenarnya bukan motivasi. Tapi membangun kebiasaan disiplin sebagai seorang top agent yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Anda. Yang keempat, kita harus meningkatkan kualitas
Katakan sama-sama kualitas. Setuju nggak ada handphone mahal, ada handphone murah? Oh sama-sama Samsung, sama-sama misalnya iPhone. Ada yang mahal, ada yang tipe murahnya. Apa bedanya? Merek sama, fitur, spesifikasi sama. Ada agent berkualitas, ada agent tidak berkualitas. Makanya kualitasmu menentukan fasilitas dalam hidupmu. Jadi di sini kita perlu create value dalam diri kita. Kita lihat ya. Nah, di sini saya akan kasih beberapa ilmu baru buat Anda. Siapa yang masih semangat di waktu setengah jam terakhir? Katakan saya. Anda suka dikejar-kejar customer atau customer kejar Anda? Kita kejar-kejar customer atau customer kejar kita? Cari-cari buyer atau buyer cari-cari kita? Enak aja maunya begitu semuanya. Boleh. Ya, bisa nggak? Bisa. Tapi ini dua hal yang harus kita mainkan. Waktu kita ngejar-ngejar calon pembeli, calon penyewa, investor, itu namanya apa? Selling. Tapi kalau sampai Anda bisa dikejar, itu namanya branding. Nah, saya bersyukur ya, bukan GR ya, saya yang dikejar-kejar sekarang. Jadi saya milih, tepuk tangan dulu buat Anda. Apalagi kalau udah akhir tahun nih, awal tahun. Wah saya harus milih. Wah ini mau. Ya paling gampang apa? Kita tahan harga. Ya dong, yang paling tinggi yang kita ambil. Tapi banyak orang senjatanya begini, saking gak ada yang ngejar dia ngejar. Senjata sales paling terakhir, Pak bantulah Pak. Pak bantu. Itu ada loh, agent begitu loh. Sudah gak mau closing, Pak tolonglah Pak, DP lah Pak, buat makan istri anak Pak. Ada. Jangan ada satupun di sini, di Agent Awards, mentalnya, closingnya pakai jurus. Kita punya kelas. Setuju? Kita punya kelas. Setuju?